Kita sok kerinjing. Selamat pagi porang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview bagaimana tanaman porang dalam menghadapi cuaca ekstrim, yaitu cuaca panas yang cukup lama sekali yang berada di wilayah Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kita simak video selanjutnya. Baik dulur-dulur, bisa kita lihat sendiri pohon atau tanaman porangnya sudah banyak yang tumbang, kering, atau mati atau dorman ya dulur-dulur ya. Ini disebabkan karena memang cuaca di wilayah sini sudah memasuki kemarau dan panasnya sangat luar biasa sekali. Mungkin di daerah dulur-dulur berada di tempat lain di bulan Februari ini mungkin masih turun hujan atau masih musim penghujan, namun di daerah sini bisa kita lihat sendiri sudah memasuki musim kemarau. Bisa kita lihat, dan cuaca hari ini memang betul-betul sangat panas, matahari terlihat sangat terik, pas tepat berada di tengah atas kita ya dulur-dulur ya. Baik, karena dormannya atau mati tanaman porangnya tidak serempak, kegiatan selanjutnya kita akan memilah ya dulur-dulur ya, memilah pohon yang sudah benar-benar dorman, benar-benar mati. Kita akan ambil kata atau bulbilnya. Untuk yang sudah kering bisa langsung kita ambil, namun yang untuk yang belum kita biarkan saja dulu ya dulur-dulur ya. Ini contoh kata atau bulbil yang benar-benar sudah terlepas dari dahannya ya dulur-dulur ya, dari batangnya bisa langsung kita ambil. Kemudian kita cek di sela-sela daun, di tempat cabangan batang kemungkinan masih ada yang tertutup daun, bisa kita ambil juga untuk yang bisa diambil. Namun jika masih belum, kita biarkan saja dulu. Untuk memanen kata atau mengambil kata ini sebetulnya cukup mudah ya dulur-dulur ya, cukup kita sentuh saja. Jika kata atau bulbil yang masih berada di dahan atau pada tanaman porangnya bisa kita sentuh, dan jika terlepas dari dahannya bisa kita ambil atau kita panen. Namun jika kita sentuh dengan menggunakan tangan belum terlepas atau belum lepas dari dahannya, kita biarkan saja dulu, tidak usah kita paksakan atau kita ambil ya, seperti itu. Nanti bisa menyebabkan luka pada kakaknya sehingga tidak bagus untuk bibit berikutnya ya dulur-dulur ya. Jumlah kata atau bulbil dalam tiap pohon atau tiap batang tanaman porang ini berbeda-beda ya dulur-dulur ya. Untuk yang saya alami, minimal jumlah dalam satu pohonnya minimal 3 biji.
dan paling banyaknya kurang lebih puluhan biji ya, antara 30 sampai 35 seperti itu. Namun dengan ukuran yang berbeda-beda, tidak semuanya sama. Dan yang jelas pada dahan utama ada percabangan pangkal batang yang pertama itu kataknya atau bijinya sangat relatif besar, dan pada ujung daun pastinya relatif kecil seperti itu. Seandainya kita menjumpai katak atau bulbul ini sudah terlepas dari dahannya, kemudian ke tempat yang berair atau tempat di antara gulutan, biasanya ada genangan air sedikit, bisa kita jemur karena khawatir nanti jika kataknya basah atau bulbulnya basah maka akan busuk ya. Memang bulbulnya harus dalam keadaan kering ya, seperti itu. Untuk tempat penyimpanan katak ini saya menggunakan rinjing, itu bahasa saya, bahasa daerah Jawa Timur namanya rinjing ya. Rinjing itu alat yang dipakai yang berbentuk bulat atau kotak dari plastik atau anyaman bambu yang biasa di sisi-sisi atau bawahnya itu terdapat lubang-lubang angin, tidak rapat ya. Karena memang katak ini harus terkena angin, sirkulasi udara yang lancar, tidak boleh lembab karena nanti khawatir busuk dan tidak bisa kita gunakan untuk bibit berikutnya. Saya juga bisa menggunakan jaring berupa jaring-jaring kawat yang terbuat dari bahan besi ataupun plastik yang bisa kita beli di toko-toko bangunan di daerah masing-masing ya, bisa menggunakan itu. Yang penting jangan rapat, penting ada sirkulasi udara supaya katanya tidak berjamur dan